Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 2 Mei 2024. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 33. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, kami datang berserah kepadamu. Berkenanlah Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat untuk membaca dan merenungkan firman saat ini, sehingga kami memperoleh hati yang sungguh-sungguh terberkati. Berbicaralah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 33. Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari.
apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menanti mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang datang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sebab aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, "Kornelius, doamu sudah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin." Percaya akan firman-Nya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, pada pembacaan kita kemarin, Injil Yohanes menyatakan bahwa barang siapa yang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Nya, dan begitu pun sebaliknya. Kornelius yang adalah orang yang dianggap najis karena ia non-Yahudi, justru menerima dan menghidupi perintah Yesus ini. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Kornelius adalah seorang yang saleh, memberi banyak sedekah, dan senantiasa berdoa, bahkan ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jika tidak percaya kepada Yesus, maka Kornelius tidak akan digambarkan sebagaimana sosok di atas. Sekali lagi, Kornelius yang adalah seorang perwira bukan dari kalangan biasa. Tidak akan mungkin serta-merta melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dengan memerintahkan langsung 2 orang hambanya dan 1 prajurit kepercayaannya untuk menjemput Simon di Yope. Semua itu adalah wujud percaya dan kasih Kornelius yang dinyatakan kepada Yesus, Sang Firman hidup itu. Saudara, kalau Kornelius saja telah mewujud nyatakan tanda percaya dan kasihnya kepada Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah mendengar sungguh-sungguh penyataan iman percaya kita kepada Sang Firman itu, yakni Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab
Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hanya pertolongan-Mu dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh menyatu dalam perenungan firman di pagi ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengajarkan kami tentang sukacita yang luar biasa, bahwa firman-Mu disebarkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Kami percaya bahwa kami yang diberkati Tuhan akan terus juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya pula hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami. Roh Kudus menolong kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.